Pada tahun 60 Masehi, Kekaisaran Romawi telah menguasai sebagian besar Eropa kecuali Britania, yang masih melakukan perlawanan. Di Pulau Mona, tentara Romawi datang untuk membunuh 300 Druid, membantai mereka satu persatu tanpa ampun. Namun bahkan di saat-saat terakhirnya, para Druid tidak pernah berhenti percaya, bahwa suatu hari Dewi Pejuang mitos mereka akan menyelamatkan rakyatnya dari Romawi, sehingga mereka mati sambil berdoa dan berlutut. Kemudian di Roma, Komandan Paulinus melaporkan pembantaian terbaru tersebut kepada Raja Nero, dan memberitahu legenda Druid tentang Dewi Prajurit. Nero setuju bahwa mereka tidak bisa membiarkan para Druid menemukan penyelamat, jadi dia mengeluarkan dekrit yang melarang semua perempuan memegang posisi penguasa. Sementara itu di Britania, suku Iceni hidup damai di bawah kepemimpinan Raja Prasutagus dan ratunya, yang merupakan orang tua kebanggaan dari dua gadis muda. Suatu pagi, prajurit Kieran memberitahu Prasutagus bahwa Roma telah mengirimkan prokurator baru bernama Catus, yang tidak terlalu menyukai Britania. Saat para pria mendiskusikan politik, Ratu mengajak para gadis ke kelas bahasa dan sesi tata rias. Setelah mereka semua berdandan dan terlihat cantik, mereka pergi ke pasar, namun para gadis tersebut merasa terganggu ketika mereka menemukan sekelompok pria terbunuh di kayu salib. Pada mulanya sang ratu tidak menganggap penting hal tersebut, karena menurutnya mereka adalah penjahat yang telah dijatuhi hukuman, namun pembantunya mengoreksinya, orang-orang yang mati tersebut sebenarnya adalah orang-orang Kristen yang dibunuh oleh Roma, karena kepercayaan mereka. Ratu menolak untuk diintimidasi dan tetap membawa gadis-gadis itu ke pasar. Saat mereka melihat sekeliling, mereka melihat sekelompok prajurit Trinofante sedang minum. Tiba-tiba Kartimanda melihat Ratu dan berlutut di depannya sambil memanggilnya Boudicca, nama Dewi Pejuang. Ketika mereka mendengar hal itu, para pejuang lainnya berlutut, namun seorang pemilik kios mendengar pelayan tersebut menjelaskan legenda Dewi kepada para gadis, dan memprotes atas nama Roma. Pria tersebut mencoba meraih Ratu untuk membawanya ke penjaga Romawi. Namun Kartimanda segera memotong tangannya dan kemudian memenggalnya. Setelah itu, semua orang melarikan diri sebelum penjaga Romawi dapat menemukan mereka. Beberapa waktu kemudian, Prasutagus menjelaskan bahwa dia harus bernegosiasi dan melakukan tawar-menawar dengan para perwira, untuk membuktikan bahwa istrinya tidak bersalah. Selama sekitar 1 tahun, sang ratu tidak diperbolehkan kembali ke pasar, dan apapun yang ia inginkan ia harus mengirimkan seorang pelayan. Lalu sang ratu bertanya kepadanya mengapa para prajurit Trinofante melihatnya sebagai dewi mereka. Jadi Prasutagus menebak mungkin karena darah barbarnya. Di sore hari, ratu bermain dengan gadis-gadis itu menggunakan pedang latihan, namun jelas tidak ada satupun dari mereka yang terlatih dengan baik. Prasutagus segera bergabung dengan mereka, sementara Kieran mengumumkan bahwa dia akan pergi, dan ratu menyadari bahwa dia selalu murung sejak kehilangan keluarganya dalam perang. Lalu ia menggoda suaminya dengan pedang kayu, yang membuat Prasutagus mengira darah barbar dalam dirinya lebih kuat dari dugaannya. Karena jelas, sang ratu tidak bisa meninggalkan asal-usulnya. Prasutagus memutuskan untuk memberinya mahar yang diberikan ayahnya ketika dia menikahinya, itu adalah pedang Boudicca, yang ditempa oleh sihir yang terlupakan, dan dilindungi selama berabad-abad oleh para druid. Warnanya berubah seiring dengan kerlap-kerlip api. Keesokan harinya, Prokurator Catus mengunjungi suku Iceni dan Prasutagus tidak punya pilihan selain mencium cincinnya. Mereka makan enak bersama, dan penduduk setempat berpura-pura tersanjung dengan kehadiran Catus, namun mereka jelas merasa tidak nyaman dengan komentar pasif-agresif Catus terhadap budaya mereka, dan kekagumannya terhadap benteng mereka, yang menyiratkan bahwa Catus ingin mencurinya dari mereka. Setelah itu, Prasutagus memerintahkan anak buahnya untuk berperilaku baik karena Catus dapat memilih untuk menghancurkan desa tersebut, hanya dengan kesalahan sekecil apapun. Dia meminta Kieran untuk mengumpulkan sekelompok bandit dan orang-orang yang tidak diinginkan, untuk dikirim ke Catus sebagai penghormatan. Ini sebagai cara tidak langsung untuk menunjukkan kepadanya bahwa tanah tersebut berbahaya, dan mudah-mudahan menghilangkan gagasan dia menetap di sini. Kieran mematuhi rajanya, tapi dia tidak menyukai gagasan itu. Beberapa waktu kemudian, Prasutagus berangkat bersama anak buahnya untuk menangkap semua bandit tersebut untuk mendapatkan upeti. Setelah beberapa hari, mereka pun kembali. Tetapi Kieran mempunyai kabar buruk untuk Ratu. Saat mereka melawan para bandit, mereka disergap dan Prasutagus tewas dalam pertempuran.
Sang ratu merasa sangat terpukul, dan menyuruh orang-orang itu pergi, sambil meneriaki mereka karena tidak melindungi rajanya. Keesokan harinya, karena tidak ada ahli waris laki-laki, suku Iceni menyatakan ratu sebagai pemimpin mereka yang baru, dan memberinya mahkota kerajaan yang menandai dirinya sebagai pemimpin. Dan Qiaran tampaknya tidak terlalu senang dengan keputusan ini. Upacara tersebut tiba-tiba diinterupsi oleh Catus dan anak buahnya, dan dia menjelaskan bahwa Kekaisaran Romawi tidak menerima wanita dalam posisi berkuasa, dan sekarang dia menganggap upeti yang mereka kirimkan kepadanya sebagai suap. Karena dua kejahatan ini, Catus akan merampas seluruh tanahnya dan dia akan dihukum bersama putri-putrinya. Ia juga mengungkapkan bahwa Qiaranlah yang memberitahukan lokasi Prasutagus, agar tentaranya dapat menyergapnya. Para prajurit segera menyeret ratu menjauh dari putri-putrinya, membuang mahkotanya, dan merobek pakaiannya sebelum menggantungnya di pohon, dan kemudian mereka mencambuknya. Saat ratu dipukul berulang kali, suku tersebut hanya bisa menonton, karena mereka yang mencoba melakukan protes telah ditahan oleh tentara. Setelah hukuman selesai, mereka mencap wajahnya dengan inisial Nero, sebuah tindakan yang biasanya dilakukan oleh para budak. Di malam hari, Kartimanda dan para prajurit Trinofante menyelinap ke kamp Romawi dan diam-diam membunuh sekelompok penjaga, sampai mereka menemukan di mana ratu ditahan dan membawanya pergi. Dengan menyeberangi sungai, mereka berhasil bergerak tanpa disadari dan sampai ke suku Trinofante, tempat mereka merawat luka sang ratu. Saat dia beristirahat, dia menderita demam dan terus bertanya tentang putri-putrinya, jadi Kartimanda harus memberitahunya bahwa suku Trinofante adalah anak-anaknya sekarang. Ratu menolak untuk menerimanya, namun untungnya pada saat itu para gadis memasuki tenda, dan bertemu kembali dengan ibu mereka. Kartimanda juga memberinya satu set gigi palsu yang ia curi dari seorang perwira, karena seorang pejuang harus bisa menggigit. Beberapa hari kemudian, ketika dia akhirnya merasa lebih baik, Ratu meninggalkan tenda dan menemukan para pejuang sedang melatih putrinya untuk bertarung. Dia meminta mereka untuk istirahat, agar bisa menghabiskan waktu bersama dan mengetahui bahwa Kartimanda dulu juga punya anak, tapi mereka dibunuh oleh orang Romawi. Gadis-gadis itu juga menjelaskan bahwa di mata suku Trinofante, tanda yang diberikan Catus padanya mencapnya sebagai pemimpin, dan bahwa tugasnya adalah menyatukan suku-suku tersebut untuk melawan Romawi. Gadis-gadis itu bahkan mengatakan kepadanya, bahwa dia tidak punya pilihan. Kemudian, sang ratu memutuskan untuk berlatih dengan boneka, namun gerakannya canggung. Untungnya salah satu prajurit bergabung dengannya, dan membimbingnya tentang cara memukul dengan benar. Sesi latihan mereka disela oleh Kartimanda, yang membawakannya pedang Boudicca. Rupanya Catus telah memberikannya kepada salah satu tentaranya, dan Kartimanda membunuh orang tersebut untuk mendapatkannya kembali. Sang ratu sangat tersentuh dengan pedang tersebut, namun pelatihnya berkomentar bahwa perunggu bukanlah logam yang bagus untuk membuat pedang. Saat itu, Wolfgar dan sukunya tiba untuk menemui ratu. Wolfgar tidak terkesan dengan kurangnya pengalaman dan armor yang tepat, dan mengatakan bahwa dialah yang seharusnya memimpin. Dia kemudian mulai mengolok-olok pedangnya, dan mematahkannya menjadi dua sebelum melemparkannya ke sungai. Sang ratu bergegas melompat ke dalam air untuk mengambil pedangnya, yang membuat para prajurit khawatir karena arusnya cukup kuat untuk menenggelamkan seseorang. Namun sang ratu kembali, dan menunjukkan pedang yang tertancap secara ajaib, yang membuat semua orang terkesan. Hal ini membuat mereka berlutut, dan Wolfgar mengumumkan bahwa dia sekarang bergantung pada kepemimpinannya. Pada akhirnya, ratu mengangkat pedangnya dan menerima nama Boudicca. Di malam harinya, para prajurit memulihkan kekuasaan kerajaan, dan melakukan upacara yang secara resmi menyambut Boudicca, sebagai ratu baru dari suku-suku yang bersatu. Dia kemudian menyampaikan pidato yang menyentuh hati, tentang mendapatkan kembali kebebasan mereka, dan menyebutkan bahwa mereka dapat menyergap konvoi Chartus dalam 2 hari. Wolfgar merasa skeptis, karena Chartus memiliki pasukan yang kuat, dan itu seperti berjalan menuju kematian. Tapi Boudicca membuat pedangnya melayang dan kembali ke tangannya sebelum pergi, dan semua orang melihatnya sebagai pertanda kemenangan. Saat Boudicca berada di hutan dan siap bertarung sendirian, Wolfgar muncul bersama anak buahnya dan mereka menerima bantuan untuk bertarung sambil meneriakkan namanya. 2 hari kemudian, konvoi tersebut melintasi hutan sambil dipimpin oleh Qiaran, yang kini menjadi bagian dari tentara Romawi. Mereka menemukan Boudicca sendirian di tengah jalan, dan dia meminta untuk bermain mantap-mantap dengan Chartus.
Awalnya Kieran mencoba mengabaikan permintaannya, tapi dia mengancam dengan kekerasan, hingga Kieran pergi mencari bosnya. Chartus muncul dan tidak mengenali Boudica, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan semua orang bahwa dia adalah ratu negeri ini, sebelum mengeluarkan pedangnya dan membunuh Chartus dengan gerakan cepat. Pada saat itu para prajurit suku keluar, dan mengepung pasukan Romawi dalam penyergapan yang sangat sukses. Segera terjadi perkelahian di seluruh wilayah, ketika pasukan Romawi berusaha mempertahankan diri atau melarikan diri. Namun pasukan Boudica terlalu kejam, dan membunuh setiap musuh yang mereka incar. Boudica terkadang kehilangan kaki atau pedangnya, namun dia tidak pernah menyerah dan terus maju, sampai tidak ada satupun orang Romawi yang tersisa, dan kepala mereka tertusuk paku. Ketika semuanya sudah berakhir, para anggota suku mengambil emas dan segala sesuatu yang berguna dari tubuh mereka. Dua prajurit menemukan Kieran mencoba melarikan diri dan membawanya ke Boudica. Melihatnya saja sudah membuatnya sangat marah, sehingga dia mulai menikamnya berulang kali karena pengkhianatannya. Wulfgar yang khawatir harus menarik Boudica kembali, sebelum dia kehilangan akal sehatnya, dan dia mengumumkan bahwa mereka akan mengambil alih kota Camulos. Menurut Wulfgar, itu adalah ide yang bagus, tapi mereka harus mendapatkan restu dari Dewan Druid terlebih dahulu. Di malam hari, para Dewan Druid memberkati mereka, dengan membuatkan minuman Boudica dan Wulfgar dari tengkorak katus sesuai tradisi. Setelah pemberkatan selesai, Wulfgar mencoba menggoda Boudica meskipun Wulfgar sudah punya 2 istri. Namun Boudica menolaknya, karena masih menganggap dirinya istri Raja Prasutagus. Setelah Boudica ditinggal sendirian, druid lain datang untuk berbicara dengannya tentang makna hidup. Dia memberitahu Boudica bahwa putrinya sebenarnya telah meninggal, dan dia menolak menerimanya. Boudica mulai memikirkan semua kenangan keluarganya. Saat druid tersebut menjelaskan bahwa arwah putrinya akan selalu bersamanya dan bahwa dia akan segera mati. Namun pertama-tama, dia harus memimpin pasukannya lagi. Kesal dengan semua pengungkapan ini, Boudica meninggalkan gubuk untuk bertanya kepada Wulfgar, apakah dia dapat melihat putri-putrinya, dan Wulfgar mengonfirmasi bahwa itu hanya imajinasinya. Hal ini menyebabkan dia mengalami gangguan mental dan pingsan. Beberapa saat kemudian, Boudica terbangun di tempat tidur dan melihat arwah putrinya di sisinya. Kali ini, dia tahu bahwa mereka tidak nyata, tapi dia tetap menghargai dukungan mereka dan berjanji bahwa mereka akan segera bersatu kembali. Beberapa hari kemudian, Boudica dan pasukannya tiba di Camulos. Kota ini diduduki oleh Romawi setelah mereka membunuh semua penduduk setempat, dan menjadikannya tempat pensiun bagi tentara senior mereka. Sangat mudah bagi kelompok Boudica untuk menyerang kota, dan membunuh semua orang Romawi karena usia mereka yang sudah tua, menyebabkan pembantaian total termasuk pemenggalan kepala. Pertarungan akan berakhir hanya dalam beberapa saat, dan setelah mereka mengambil sesuatu yang berharga, mereka membakar seluruh pemukiman dan Boudica mengumumkan bahwa mereka baru saja memulai. Kemudian setelah mereka mendirikan kemah, Boudica melihat para prajurit merayakannya dengan cara yang sangat aneh. Wulfgar menjelaskan bahwa mereka membuat tanda yang sama dengan yang ada di pipinya sebagai cara untuk memberi penghormatan kepadanya, yang membuat Boudica kesal karena simbol tersebut sama dengan perbudakan. Namun Wulfgar mengatakan bahwa mereka tidak bisa membaca, jadi mereka memberi arti baru pada simbol tersebut. Saat mereka sampai di hutan Cambridge, mereka menyergap kendaraan Romawi lainnya dan puluhan tentara dibunuh tanpa ampun. Semakin sering mereka bertempur, pasukan Boudica semakin terkoordinasi dan juga semakin ganas, membuat semua kepala musuh dipenggal di kiri dan kanan. Kemudian di London, pasukan Boudica menyerang pelabuhan di tengah malam dan membakar kapal musuh mereka. Para prajurit Romawi berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan garis pertahanan, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan melawan anggota suku yang barbar ini. Dan Boudica dengan senang hati memenggal kapten mereka. Sementara itu di Roma, kerusuhan mengambil alih kota dan gedung-gedung terbakar. Masyarakat tidak senang dengan betapa mahalnya biaya perang dan menuntut kemenangan. Paulinus mencoba menyelamatkan Nero, tapi raja menjelaskan bahwa dia adalah seorang musisi, bukan pejuang. Dia merasa masyarakat Roma telah meninggalkannya, jadi dia memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Paulinus sangat terpukul melihat rajanya meninggal, namun dia bersumpah akan memberikan kemenangan yang dibutuhkan Roma, dan memberitahu pasukannya bahwa mereka akan berlayar besok pagi.
Tak lama kemudian, berita kematian Nero dan rencana balas dendam Paulinus sampai ke Britania, dan para anggota suku khawatir karena pasukan raja lebih kuat daripada pengawal rata-rata. Wulfgar berbincang dengan Boudica, menjelaskan bahwa anggota sukunya perlu memulihkan diri, dan musim dingin akan segera tiba. Bertempur saat ini berarti berjalan menuju kematian, jadi menurutnya tindakan terbaik adalah kembali pada musim semi dengan lebih banyak pasukan dari utara. Boudica menolak memulangkan anak buahnya, dengan mengatakan bahwa mereka harus menyelesaikan apa yang telah mereka mulai. Putri-putrinya menunjukkan bahwa Wulfgar mungkin marah karena dia menolaknya, namun Boudica tetap tidak ingin tidur bersamanya meskipun itu demi kebaikan yang lebih besar. Mereka tidak dapat mencapai kesepakatan, sehingga Wulfgar membawa anak buahnya pergi, dan Boudica hanya akan bertempur bersama suku Trinovante. Keesokan paginya, suku tersebut bersiap untuk berperang dan mengetahui bahwa Paulinus sedang menuju kota Watling Street. Boudica sangat ingin pergi bertempur, jadi dia memberikan pidato penyemangat kepada sukunya, dan berjanji akan mengambil kembali kebebasan mereka. Para anggota suku berlari ke arah jalan untuk memulai serangan, namun mereka terkejut karena tentara tersebut menyingkir dan membiarkan mereka lewat. Paulinus adalah ahli strategi berpengalaman, dan telah mempersiapkan penyergapan sempurna, dengan puluhan pemanah yang segera melepaskan tembakan dan mulai membunuh anggota suku. Karena merasa terdesak, Boudica memerintahkan anak buahnya untuk membalikkan kereta agar bisa berlindung, namun hal ini sia-sia, banyak anak buahnya yang masih bertempur dan mereka terus berjatuhan seperti lalat. Boudica mencoba meminta bantuan putrinya, namun gadis-gadis itu menjelaskan bahwa waktunya telah berakhir, dan dia harus bergabung kembali dengan keluarganya. Dia memutuskan untuk tidak ingin mati seperti seorang pengecut, dan Cartimanda menunjukkan dukungannya, sehingga Boudica memberikan perintah agar semua orang keluar untuk bertempur. Pada saat itu, mereka mendengar teriakan dari hutan dan menemukan bahwa Wulfgar telah kembali bersama anak buahnya untuk membantu, mengejutkan tentara Romawi dari belakang dan menggunakan panah mereka sendiri untuk bertarung. Pasukan Romawi mulai berjatuhan di mana-mana, namun jumlah mereka masih lebih banyak, sehingga Wulfgar dan Cartimanda segera kalah dalam pertempuran. Boudica menderita karena melihat kematian ini, dan membunuh sebanyak mungkin orang Romawi dengan kejam, namun putrinya mengingatkannya bahwa inilah saatnya untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Saat perhatiannya terganggu oleh arwah mereka, Boudica terkena panah, dan pasukan Romawi mengambil kesempatan untuk mengepungnya. Mereka kemudian membunuhnya dengan beberapa tusukan. Saat dia meninggal, Boudica memikirkan keluarganya, dan jiwanya bersatu kembali dengan mereka di neraka. Dan pada saat ini, terdapat patung Boudica dan putrinya di London, yang merupakan salah satu cerita rakyat yang selalu diingat.